Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman PCIPM yang di belakang, ikuti tangan saya. Oh, udah tadi makasih. Jangan pada main handphone dong. Ini senior-senior kita yang ini datangnya jauh-jauh semua. Iya. Jadi tolong coba itu, mohon maaf handphonenya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Robi Muhammad Mustafa. Buka dong mukanya. Mukanya dibuka tengkorak. Kirain Robi MM itu gelar. Ini kan tadi udah serius. Ini serius. Saya udah dibebani sama Abi Nasik suruh yang lucu. Perkenalkan, saya Robi Muhammad Mustafa. Tuh, MM lain gelar. Muhammad Mustafa SPD. Nah, itu baru gelar. Oh, baru lulus mana nih? Sudah lulus alhamdulillah 7 tahun. Cuma dicontoh adik-adikku. 14 semester. 14 semester karena S1 saya. Kenapa sebelum bercerita IPM ya? Kenapa saya kuliah sampai 14 semester? Karena saya berpikir S1 saya itu cuma 1 kali. Oh gitu. Jadi saya menghabiskan sisa semester saya supaya nanti nggak kepengen lagi S1 itu cukup 1 kali aja. Iya. Gitu ya? Iya. Habis itu D3. Saya sebetulnya kalau dilihat dari selesai ber-IPM di antara senior-senior saya yang lain, bahkan di antara Suhandi, tadi ada Kawanda, kemudian yang lain-lain, kalau masa pensiun di IPM, saya ini termasuk yang paling terakhir di antara senior-senior, bahkan selitingan saya, bahkan di bawah saya. Karena saya baru selesai demisioner muktamar kemarin. Kalau yang lain bercerita dari ranting, saya bercerita dari pusat. Karena alhamdulillah berkat didikan dan bimbingan senior-senior saya, Gak ada yang bisa dicontoh. bukan, karena ini kan berkat dari didikan senior-senior juga. Oh. Alhamdulillah saya adalah bisa dibilang gitu ya, pengurus atau kader pertama dari Cilengsi yang bisa sampai ke PPIPM. Dan itu semua bukan karena saya hebat, karena restu dari senior-senior saya. Sombong. Duh kak, jangan dijatuhin lah. Saya lagi membangun citra nih. Itu saya pertama kali ber-IPM itu tahun 2010. Kasusnya sama seperti Karyan ya, di awalnya memang bandel deportasi. Tapi alhamdulillah saya 2 kali mengikuti portasi waktu saya SMP Muhammadiyah 1 dan SMA Muhammadiyah. 2 kali portasi, saya 2 kali dinobatkan sebagai peserta terbaik. Sombong. Itu. Terbaik bandelnya. Saya bandelnya gini pada saat portasi dulu. Jadi waktu itu ada kegiatan siang sore sama PJ ruangannya sama bagian keamanan atau kedisiplinannya disuruh, saya nggak mau tahu, waktu itu hari Jumat jam 2 pokoknya berangkat. Saya mendengarnya itu bagian kedisiplinan bilang gitu, berangkat jam 2, saya nggak mau tahu. Saya dari rumah jam 2 beneran. Ternyata maksudnya itu jam 2 sudah di lokasi. Jadi saya dihukum, tapi saya tetap jadi peserta terbaik. Jadi nggak tahu saya penilaiannya bagaimana. Mungkin karena saya alumni, daripada nggak ada perwakilan dari Muhammadiyah jadi peserta terbaik, jadi jadilah saya. Nah karena itu saya jadi jatuh cinta kepada PJ saya. Bukan dong, kepada IPM. Dulu PJ ruangan saya itu namanya Lisa Nur Hikmawati. Beliau cantik karena perempuan. Kalau jakunan saya takut dong. Gitu ya. Jadi di IPM dulu. Saya dikenalkan IPM. Kenapa saya mau masuk IPM? Yang pertama ini adalah balas dendam saya ketika
pas SMP. Saya waktu SMP Muhammadiyah itu ditawarin juga masuk IPM sama ketua IPM-nya. Tapi saya merasa bahwa bakat saya bukan jadi anggota waktu itu. Karena waktu SMP saya ditawarin jadi anggota, jadi saya nggak ikut. Dan ikutnya di SMA. Alhamdulillah, saya waktu bukan bahan. Waktu di SMA saya pernah menjadi ketua IPM SMA Muhammadiyah. Saya lulusan SMA Muhammadiyah tahun 2013. Nah, jadi yang pertama masuk PPIPM ini alumni SMA ini ya. Walaupun SMK banyak kadernya, tapi tetap SMA. Karena nggak ada yang bisa dibanggain dari diri saya kecuali itu. Itu. Hah? Oh iya, guru saya dari SMK Muhammadiyah, Abi Nasibuddin. Oh, jadi saya bukan dong yang baik dong. Gagal dong saya. Nah, saya pernah menjadi ketua PRIPM SMA Muhammadiyah. Itu pun bukan karena kesengajaan. Itu karena saya mendapat tantangan dari senior-senior saya. Kakak kelas saya waktu itu yang menjabat, waktu itu kan kita dikumpulin nih. Dikumpulin terus ditanya sama ketuanya, siapa yang tahun depan mau jadi ketua IPM? Gak ada yang nunjuk kecuali saya. Akhirnya mereka cari calon lain. Saya tidak dicalonkan. Waktu itu memang prosesnya adalah pemilihan langsung. Pemilihan langsung. Putri. Pemilihan langsung. Jadi mereka senior-senior saya ini udah nyiapin calon buat ngelawan saya. Tapi karena calon yang disiapkan anak pintar, anak IPA, sementara yang solid itu anak IPS. Yang solid itu anak IPS. Akhirnya karena saya jiwa sosial saya tinggi, saya bermainlah ke anak IPS, saya main ke anak IPA. Sementara calon yang disiapkan ini nggak berani main ke anak IPS. Karena yang pertama dia perempuan, yang kedua dia nggak suka nongkrong. Pada akhirnya karena saya tahu nih yang disiapkan, maksudnya yang disiapkan sama senior saya ini, saya rasa tidak lebih baik dari saya secara popularitas, elektabilitasnya juga kalah jauh dari saya. Jadi saya akhirnya terpilih waktu itu dengan perolehan suara 70%. Jadi mayoritas suara itu memilih saya. Saya dulu itu dibagi begini, dibaginya itu siswa, anak IPM, guru, dan yang milih. Dan saya hanya kalah dari pemilihan guru. Di antara semua guru SMA Muhammadiyah yang milih saya cuma satu. Bukan, kayaknya Pak Ikhwan deh. Milih saya. Saya udah milih belum? Belum, KJ belum. Datang ya? Jadi KJ di sesi itu KJ belum berjasa buat saya. Jadi itu, saya terpilih, kemudian saya lulus di SMA Muhammadiyah. Saya setelah lulus di SMA Muhammadiyah mencalonkan diri sebagai calon formatur waktu itu. Dan alhamdulillah menjadi formatur termuda saat itu dari perwakilan SMA Muhammadiyah. Terpilih itu nomor 9. Setelah itu gak apa-apa walaupun nomor belakang, tapi alhamdulillah ujungnya jadi sekretaris umum. Gitu kan? Iya. Pertama kali masuk PCIPM, terpilih jadi formatur, terus diberikan amanah jadi sekretaris perkaderan ya. Setelah itu Kak Ajat di PW, berkah juga buat saya dimandatkan jadi sekretaris umum tanpa harus rapat formatur. Nah ini baru berjasa nih KJ, berjasa nih. Berjasa. Setelah itu muscap. Nah muscap karyan. Saya tahu kalau saya waktu itu maju saya akan terpilih. Jadi ya udahlah karyan aja karyan. Enggak itu memang saya rasa karyan memang lebih layak memimpin PCIPM saat itu, di periode itu dan di SDM yang seperti itu. Maksudnya di SDM kita waktu itu kita merasa bahwa karyan adalah sosok yang paling tepat untuk memimpin PCIPM dan alhamdulillah terpilih dan saya jadi sekretarisnya.
nggak tahu itu musibah ataukah anugerah buat kalian. Apa yang jelas periodenya berakhir. Kemudian saya di PDIPM jadi ketua bidang organisasi di wilayah Kayu di Septiana, saya sampai wilayah. Terus jadi anggota dan di PPIPM berakhir periode kemarin. Jadi itu. Nah, yang ingin saya sampaikan pesannya adalah kepada teman-teman semua, karena ini adalah sharing session di mana sebetulnya senior-senior ini ingin memberikan semangat. Jadi periode-periode mereka itu sebetulnya punya kesulitan tersendiri, punya masalah sendiri, punya punya cara untuk menyelesaikan masalahnya pada waktu itu. Yang ingin saya tekankan kepada teman-teman, kalau tadi Abi Nasik terkait dengan literasi, kemudian keilmuan, karena memang IPM ini kan dikenal sebagai organisasi keilmuan juga. Tapi saya ingin menyentuh sisi yang lain. Kalau saya lebih ke arah bagaimana sebetulnya teman-teman PCIPM hari ini itu bisa mengenal dan akrab dengan senior-seniornya. Karena mengapa? Tantangan hari ini itu adalah hasil dari didikan di masa lalu. Jadi teman-teman bisa mengambil pelajaran-pelajaran. Saya sering berbicara dengan Chandra, Chan, kalau seandainya sharing, ngobrol, itu jangan sama satu orang. Karena satu orang itu punya pengalaman yang berbeda, dia punya cara menyelesaikan masalah yang beda, dia punya inovasi yang berbeda, dia punya ide program yang berbeda. Jadi kalau tentang perkaderan mungkin bisa ke Kak Ajat, bisa juga ke Mas Eko Endro, bisa juga ke Abi Nasik. Masalah keagamaan, apa yang diresahkan oleh PCIPM hari ini bisa dibicarakan dengan Al-Ustadz Al-Mukarram Rian Aditya SPDI. Bisa. Masalah digital, kita punya Kak Amir, punya Kak Arif, banyak senior-senior kita yang mumpuni di bidangnya. Saya walaupun saya paling muda nih di antara senior-senior ini, tapi saya bisa akrab. Saya bisa mengakrabkan diri, entah mereka terlepas dari mereka bilang, ini anak kemarin, nah itu urusan beda. Tapi yang jelas kita harus akrab sama senior kita, supaya kita tidak lupa ketika teman-teman ini mudah banget untuk patah semangat, kemudian programnya itu aja. Ketika kita kenal sama senior, kita bisa sharing. Kalau tadi Kak Dendi bilangnya, kalau Kak Agus bilang tadi cerita soal nangis ketika dimarahin dan ditegur soal tiang basket, saya ingat Kak Dendi pernah cerita. Jadi waktu beliau muscap itu backgroundnya karena saking nggak ada duitnya, itu pakai cat kayak bikin bannernya pakai cat, kemudian tangan dari masing-masing pengurus itu ditempokin ke situ. Dan saya ingat Kak Denny pernah cerita bahwa ketika sambutan ketua PC IRM apa IPM waktu itu IRM, Kak Denny saking mungkin merasa bahwa masalah apapun itu yang dirasakannya sangat berat, ketika dipanggil nangis kemudian selesai. Itu kan tidak kita dengar kalau kita nggak berbicara sama senior. Saya momen terindah ketika saya di IPM salah satunya adalah proposal saya dicoret-coret sama Kak Wahyudi. Jadi saya waktu di Ranting ngadain acara, waktu itu Kak Wahyudi di SMP Muhammadiyah 1 saya serahkan, Kak ini proposal saya dari IPM SMA. Dilihat cuma begini aja, perbaiki. Itu membekas banget dalam diri saya. Akhirnya ya saya suruh saja panitianya untuk membereskan. Beresin, dicoret. Karena saya ketua, masa saya ngerjain? Kan punya anggota. Itu. Sama satu lagi, Kak Anas. Kak Anas Sobarnas tuh saya juga pernah tuh dicoret petiknya saya. Waktu mau ngadain TM1 kalau nggak salah. Saya ngajuin anggaran sama Kak Anas dicoret-coret. Ini kegedean. MPK. Itu sebagai MPK. Dicoret-coret. Tapi Kak Anas ngasih solusi supaya kita irit anggaran,
teman-teman peserta itu kita kasih uang sekian, nah gimana caranya dia sampai? Itu kan inovasi yang tidak terpikirkan kan sama kita. Akhirnya peserta dikasih uang, dikasih anggaran seminim mungkin, tapi gimana caranya dia bisa sampai ke lokasi acara? Itu kan luar biasa kan? Walaupun kesannya pelit, tapi memang iya. Enggak, tapi memang itu idenya brilian dan itu tidak terpikirkan. Satu lagi momen menyenangkan itu pada saat itu zaman kayak di Septiana Sekretaris ya. Kita portasi jalan dari Buperta sampai Cilengsi. Nah itu prestasi Kak Yudi Septiana itu. Kok ketawa sih? Berarti bukan ya? Oh bukan. Bukan ya? Itu portasi tahun 2011. Saya ingat banget pertama kali saya jadi fasilitator. Itu luar biasa senangnya itu walaupun capek. Saya pokoknya kalau lebih dari 1.000 orang jalan dari Buperta ke Cilengsi, tapi yang tumbang itu kurang dari 50 orang. Saking mereka cerianya. Pesertanya Suhandi kalau nggak salah. Itu sampai mereka saking senangnya, mereka bikin yel-yel antar mereka. Kami bisa, kami pasti bisa jalan kaki sampai ke Cilengsi. Tapi yang nyanyi itu tepar. Tapi nggak apa-apa kan, semangatnya tetap bisa kita jaga. Dan kemarin ada panasihin gitu ya, ketika melihat teman-teman PCIPM pada saat vaksinasi kemarin, beliau teringat dan tercetuslah ucapan, wah kayaknya tahun depan portasi kalau bisa harus di Buperta lagi nih gitu. Nah itu catat Chandra kalau memang bisa. Ya karena itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Dan saya bisa sampai titik ini, ingat kita bisa sampai pada titik ini itu berkat senior-senior. Langsung tidak langsung senior akan ada andil di situ. Jadi kalau kita ketemu senior, saya ketemu Kak Yudi Septiana, ketemu Kak Amir, Kak Ajat, Kak Rian, Abinasi, Kak Dendi, Mbak Endang, kemudian Mas Eko dan lain-lain. Saya tidak pernah melupakan jasa-jasa beliau. Ketika saya di PCIPM, saya sering banget nyamperin Mas Eko Endro buat ngobrol. PCIPM ini harus diapain, harus dikemanain. Itu. Ya, jadi itu harus diingat. Lebih ke arah situ. Satu lagi, terakhir. Periode saya waktu sama Mas Imam, saya senang tadi Kak Dendi bilang kita harus sering kumpul-kumpul. Saya periode Mas Imam dan Karian, saking kita akrabnya PCIPM, di grup itu kan ada ya, kita punya grup. Kemudian kalau ada satu orang aja ngasih kabar, si ini sakit, nggak peduli apapun, sorenya kita pasti datengin. Kita datengin, siapapun yang bisa kita datengin, kita jenguk. Orang akan merasa, wih ternyata teman-teman kita care loh. Dan itu membekas sampai sekarang. Kalau kalian bisa lihat senior-senior ini seakrab ini ya karena itu salah satunya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Di Septiana belum itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih PCIPM. Mudah-mudahan sukses dan mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar seremoni. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan semangat, membangkitkan giroh teman-teman yang mungkin sudah mulai loyo dan bisa kembali bersemangat. Ingat senior-senior kalian dulu nggak punya fasilitas apapun, tapi mereka bisa berkibar. Kalian fasilitas sudah sebegini mewahnya, kalau nggak bisa berkibar, kita harus pertanyakan siapa sebetulnya yang salah. Itu dari saya. Nuhun, wal kalam minal maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nggak dipoto ini.